Tanah yang kita pijak hari ini menyimpan ingatan yang lebih tua dari peradaban manapun yang tercatat dalam buku sejarah. Di balik lebatnya hutan tropis dan gua-gua kapur yang tersembunyi, pernah hidup kelompok manusia yang menjadi penghuni pertama kepulauan ini. Mereka tidak menuliskan riwayat di atas kertas, tapi meninggalkan jejak di dinding gua dan sisa-sisa tulang di lapisan tanah terdalam. Mereka bukan pembangun monumen raksasa. Fokus mereka sederhana, bertahan hidup, mencari air, dan menyalakan api di tengah rimba yang liar. Inilah kehidupan Nusantara sebelum ajaran agama masuk, sebelum kerajaan berdiri, dan sebelum aksara mengubah cara kita berkomunikasi. Setiap temuan arkeologis di Sangiran Flores hingga pedalaman Kalimantan membuka tirai kehidupan masa itu. Mereka hidup dengan ketergantungan penuh pada insting. Alam bukan sekedar tempat tinggal. Bagi mereka, alam adalah satu-satunya hukum. Di ensiklopedia hari ini, kita akan membongkar realitas kehidupan manusia purba di Nusantara. Kita akan melihat bagaimana mereka menaklukkan tantangan lingkungan, berinteraksi dengan megafauna yang kini telah punah, dan meletakkan pondasi pertama bagi manusia yang menghuni kepulauan ini selama jutaan tahun. Lupakan sejenak apa yang Anda ketahui tentang sejarah klasik. Kita akan memutar waktu jauh ke belakang, menelusuri titik nol eksistensi manusia di tanah air kita sendiri, Nusantara Purba. Nusantara bukanlah sekedar titik di peta. Ia adalah salah satu laboratorium evolusi manusia yang paling krusial di muka bumi. Situs Sangiran di Jawa Tengah menjadi saksi bisu bahwa 1,5 juta tahun silam Homo erectus telah memilih tanah ini sebagai rumah. Mereka tidak datang untuk menaklukkan, mereka datang untuk bertahan. Kehidupan mereka adalah rangkaian tantangan yang tidak pernah berakhir. Bagi Homo erectus, tidak ada konsep kekuasaan, tidak ada perdebatan ideologi, apalagi keinginan untuk meninggalkan warisan. Satu-satunya tujuan hidup adalah keberlangsungan. Hari ini harus makan, hari ini harus aman dari ancaman predator, dan hari ini harus tetap hidup untuk menyongsong esok. Mereka adalah kelompok pemburu pengumpul yang sangat adaptif. Dengan kecerdasan yang mulai berkembang, mereka tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik. Mereka menggunakan alat batu teknologi paling mutakhir pada masanya, berupa serpihan batu tajam atau kapak genggam untuk memproses hasil buruan. Mereka bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang cair, berpindah mengikuti pola migrasi hewan buruan dan siklus musim yang menentukan ketersediaan buah serta umbi-umbian di dalam hutan. Di tengah hutan tropis yang lebat, ancaman datang dari segala arah. Homo erectus harus menghadapi megafauna hewan purba berukuran raksasa yang berbagi ruang hidup dengan mereka. Keunggulan mereka adalah mobilitas dan kemampuan membaca tanda-tanda alam. Namun titik balik paling fundamental dalam sejarah kita terjadi saat mereka menguasai elemen alam yang paling menakutkan, api. Penemuan cara mengendalikan api adalah revolusi yang mengubah segalanya. Api bukan sekedar penerang di kegelapan malam yang dingin. Api adalah benteng pertahanan. Dengan api, mereka bisa mengusir predator buas yang takut akan cahaya dan panas. Dengan api, mereka bisa memproses makanan yang secara biologis membantu penyerapan nutrisi menjadi jauh lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan otak manusia. Api juga menjadi pusat kehidupan sosial mereka. Di sekeliling api unggun inilah, untuk pertama kalinya muncul benih-benih komunikasi. Mungkin bukan bahasa yang kompleks seperti yang kita miliki sekarang, tapi melalui gestur, suara, dan tatapan mata. Mereka mulai terikat sebagai satu kesatuan. Mereka tidak lagi sekedar individu yang berjuang sendiri. Mereka adalah komunitas yang saling melindungi di tengah rimba yang tidak kenal ampun. Namun di balik narasi besar tentang Homo erectus yang menjelajah daratan, Nusantara menyimpan satu teka-teki yang memaksa para ilmuwan merombak ulang peta evolusi manusia. Tahun 2003, di kedalaman Gua Liangbua, Flores, dunia arkeologi diguncang oleh penemuan yang seolah keluar dari buku fantasi. Mereka menemukan kerangka manusia purba dengan tinggi tak lebih dari 1 meter. Mereka adalah Homo floresiensis yang oleh publik dunia segera dijuluki sebagai Hobbit Nusantara. Ini bukan sekedar penemuan fosil biasa. Keberadaan mereka memicu pertanyaan fundamental. Bagaimana mungkin ada spesies manusia yang secara anatomis berbeda hidup di sebuah pulau yang terisolasi, sementara spesies manusia lain sudah berevolusi menjadi lebih besar? Teori ilmiah menyebutkan fenomena ini sebagai dwarfisme pulau,
atau pengecilan ukuran tubuh karena isolasi. Ketika sebuah spesies terperangkap di lingkungan pulau dengan sumber daya yang terbatas, evolusi melakukan seleksi yang kejam namun cerdas. Tubuh yang lebih kecil membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk bertahan hidup. Mereka bukan makhluk yang tertinggal atau cacat. Mereka adalah penyintas yang luar biasa. Fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka hidup berdampingan dengan stegodon gajah kerdil purba yang kini telah punah, serta kadal raksasa yang mirip dengan komodo saat ini. Bayangkan, kelompok manusia mungil ini harus berburu gajah dan menjaga diri dari predator raksasa dengan alat-alat batu yang mereka rakit sendiri. Ini adalah bukti bahwa kecerdasan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh. Banyak yang bertanya, kemana mereka pergi? Mengapa mereka lenyap? Penemuan ini mengubah cara kita memandang Nusantara. Kita bukan sekedar titik persinggahan migrasi, melainkan tempat di mana alam melakukan eksperimen evolusinya sendiri. Mereka adalah pengingat bahwa di masa lalu, keberagaman manusia jauh lebih kaya daripada yang kita bayangkan hari ini. Homo floresiensis menjadi bukti sahih bahwa Nusantara adalah tanah yang penuh dengan keanekaragaman hayati yang ekstrem, tempat di mana manusia dan satwa purba terlibat dalam tarian evolusi yang rumit selama puluhan ribu tahun. Mereka adalah bagian dari lembaran sejarah Nusantara yang tidak tertulis, namun kini perlahan terungkap dari balik lapisan tanah Gua Liang Bua. Perjalanan manusia di tanah ini tidak berhenti pada sekedar bertahan hidup. Seiring waktu, pemikiran mereka mulai melampaui batas kebutuhan fisik. Kita melangkah ke era yang disebut zaman megalitikum, era di mana manusia mulai meninggalkan jejak permanen di atas permukaan bumi melalui batu-batu raksasa. Ini adalah fajar kebudayaan kita, saat manusia mulai mendefinisikan hubungan mereka dengan alam dan dimensi di luar jangkauan indera. Megalitikum bukanlah tentang memindahkan batu besar tanpa tujuan. Ini adalah ekspresi tertinggi dari keterikatan manusia dengan lingkungan. Menhir yang menjulang, dolmen yang berfungsi sebagai meja persembahan, hingga kubur batu yang tertata rapi, semuanya adalah simbol dari sebuah tatanan sosial yang mulai terbentuk. Di era ini, manusia mulai merumuskan konsep yang sakral. Mereka belum mengenal ajaran atau doktrin dari luar, namun mereka memiliki kesadaran spiritual yang dalam. Mereka menganut animisme dan dinamisme. Sebuah keyakinan bahwa setiap elemen alam, batu yang kita pijak, pohon yang menaungi, hingga gunung yang berdiri megah, memiliki kekuatan atau spirit di dalamnya. Bagi mereka, dunia ini tidak pernah mati. Dunia ini bernapas dan hidup. Mereka membangun menhir bukan sekedar sebagai penanda wilayah, melainkan sebagai jangkar untuk menghubungkan dunia fisik mereka dengan dunia roh. Mereka percaya bahwa leluhur tetap hadir di antara mereka, mengawasi, menjaga, dan memberikan perlindungan melalui objek-objek alam tersebut. Penghormatan terhadap roh nenek moyang menjadi pondasi utama peradaban Nusantara kuno. Ritual-ritual ini adalah bahasa pertama mereka dalam menjaga keseimbangan. Jika batu, air, dan pohon dianggap memiliki jiwa, maka merusak alam berarti melukai leluhur. Inilah akar dari kearifan lokal yang bertahan selama ribuan tahun. Sebuah prinsip hidup yang mengutamakan harmoni dengan alam di atas segalanya. Sistem kepercayaan ini bukan sekedar tahayul bagi mereka. Ini adalah sains versi kuno, sebuah cara untuk memetakan keteraturan semesta, menentukan waktu tanam, dan membangun solidaritas kelompok. Sebelum tulisan ditemukan, batu-batu raksasa inilah buku sejarah mereka. Sebuah prasasti diam yang menceritakan bahwa di tanah ini, manusia pernah hidup dengan rasa hormat yang mendalam kepada semesta. Sebelum ada ajaran, sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, dan jauh sebelum tinta sejarah mulai mencatat kisah kita, mereka sudah ada di sini. Mereka bukan sekedar fosil atau catatan kaki dalam buku antropologi. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari rantai kehidupan yang memungkinkan kita ada di tempat ini sekarang. Kita adalah kelanjutan dari napas mereka, pewaris dari ketangguhan yang mereka asah selama jutaan tahun di tanah yang sama. Mereka adalah para perintis sejati, orang-orang pertama yang memahami bahasa alam sebelum kita mengenalnya lewat sains. Mereka yang mengajarkan kita bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tapi soal cara beradaptasi dengan ritme dunia yang terus berubah. Sejarah kita tidak dimulai dari baris-baris kalimat di atas kertas. Sejarah kita dimulai dari jejak kaki yang membekas di tanah, dari guratan alat batu di dinding gua, dan dari api yang pertama kali berhasil dijinakkan di tengah rimba yang gelap. Itulah titik nol kita, sebuah masa di mana manusia belajar untuk pertama kalinya bahwa mereka adalah bagian dari semesta.
Terima kasih telah menemani saya di Ensiklopedu. Hari ini kita telah menelusuri akar yang terkubur dalam, namun perjalanan mencari siapa diri kita sebenarnya masih sangat panjang. Menurut Anda sendiri, dari semua kisah masa purba yang telah kita bahas, bagaimana yang paling mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah Nusantara? Apakah fakta tentang Hobbit Flores, atau mungkin cara mereka menguasai api? Tuliskan pemikiran dan teori kalian di kolom komentar. Saya sangat ingin membaca perspektif kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus menggali akar sejarah kita bersama, mengungkap rahasia yang terkubur, dan memahami bagaimana masa lalu membentuk masa depan kita. Sampai jumpa di cakrawala selanjutnya. Tetaplah bertanya, tetaplah mengagumi.